Enak banget. Bisa nggak ya aku makan setiap hari? Aduh, adek, tadi habis makan, sekarang makan mie sama es teh. Udah cepet habisin, ada kakak-kakaknya mau datang, cepet-cepet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya, sini masuk. Mari Bu. Hai Ibu, selamat pagi. Adek, selamat pagi Adek. Masih ingat dengan kami? Iya, Enggak ya Bu? masih ingat. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya Adek. Jadi di sini sesuai dengan janji kita pada pertemuan sebelumnya, kami izin menyampaikan beberapa hasil ya Bu ya, dimana kita kan sudah melakukan pengajian kepada keluarga Ibu dan Adek, bahwasanya Adek ini memiliki berat badan lebih Bu, atau biasanya kita sebut obesitas Ibu. Jadi karena kita kan sudah mengukur berat badan Adek, tinggi badan Adek, dan apa saja yang Adek makan, serta kita sudah memberikan formulir food recall atau apa yang Adek makan dalam waktu seminggu terakhir kemarin ya Ibu ya. Nah jadi kita itu sudah menghitung atau memperkirakan tentang hasil dasar pengajian, bahwasanya Adek ini memang obesitas Ibu, yang umumnya usia Adek ini kan usia anak sekolah ya Bu ya, dimana harusnya normalnya itu pada usia anak sekolah ini biasanya berkisar 38 kg menurut Permenkes Republik Indonesia tahun 2019 nomor 28 Ibu. Jadi terkait dengan masalah tersebut Ibu, kami izin untuk menyampaikan ya Ibu terkait edukasi, di mana kita akan bersama-sama nih mengatasi gimana sih caranya biar adik ini bisa sehat, terus tidak mengalami kelebihan dan badan seperti itu Ibu. Terus untuk waktunya sendiri sekitar 20 menit atau 30 menit Ibu, apakah dari Ibu dan adik berkenan? Berkenan Mbak. Alhamdulillah kalau begitu berkenan Ibu. Langsung saja ya Bu, mulai terkait edukasi obesitas. Nah di sini saya ada buku nih, nanti isinya itu terkait dengan apa sih obesitas pada anak, kemudian dampak dari obesitas, kemudian peran orang tua untuk membantu terkait pola makan dan pola aktivitasnya, kemudian ada penyebab serta cara mencegah dan mengatasi obesitas tersebut. Jadi di sini saya izin bertanya terlebih dahulu Ibu. Ibu tahu nggak sih pengertian dari obesitas itu sendiri? Setahu saya Mbak, obesitas itu kayak orang-orang yang badannya tuh gede-gede kayak kegemukan kayak gitu Mbak, yang lihat di internet sama di TV sih. Setahu saya kayak gitu ya Mbak. Betul Ibu, umumnya emang orang-orang itu memaknai obesitas itu seperti itu, yang badannya emang besar, gemuk, gede gitu ya. Jadi obesitas itu sendiri merupakan kondisi di mana berat badan tubuh itu terlalu banyak lemak. Jadi berat badannya itu jauh lebih besar dari standar normalnya seperti itu. Dari sini adik kan usianya 11 tahun ya Ibu. Jadi standar normal anaknya itu harusnya 38 kg dengan tinggi badan 149. Tapi di sini adik sudah mencapai 80 kg. Nah, berarti kan sudah terindikasi mengalami obesitas seperti itu. Nah, obesitas juga itu bisa membuat tubuh dari adik sendiri akan mengalami beberapa resiko. Contohnya ini meningkatkan risiko berbagai penyakit. Contohnya itu diabetes mellitus, hipertensi, dan nanti pola aktivitasnya itu menjadi terganggu untuk kedepannya. Jadi ini sangat serius nih kami kira Ibu. Jadi kita perlu melakukan perubahan ini Bu, perubahan perilaku pola makan, pola aktivitas dan lain sebagainya supaya pada usia anak sekolah untuk adik ini agar lebih membaik gizinya, lebih membaik pola hidup dan pola makannya supaya nanti kedepannya bisa lebih sehat dan untuk melakukan aktivitas juga gampang ya Mbak ya. Betul. Kemudian dari Ibu sendiri tahu nggak sih penyebab dari obesitas? Mungkin kan adik berat badannya 80 kg, mungkin sering makan yang kayak kuah-kuah yang seblak. Dari Ibu tahu nggak penyebabnya itu apa? Ada beberapa yang saya tahu ya Mbak, yang pertama tuh biasanya kayak malas bergerak kayak gitu, terus juga makan-makan yang kurang sehat, terus kurang buah, sayur kayak gitu. Jadi kayak duanya tuh nggak seimbang antara olahraga sama makannya. Biasanya banyak makan gitu. Yang saya tahu segitu sih Mbak.
Benar Ibu, yang dikatakan Ibu yang terkait makanan-makanan yang tidak sehat, kemudian makanan berlebih itu dapat menyebabkan obesitas. Nah, di sini juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan obesitas. Di sini jarang bergerak atau berolahraga. Tapi kita lihat ini ya Mbak ya, makannya mie campur nasi Iya, sama makan es mie. teh. Ya benar, kamu suka makan seperti itu? Aku suka banget makan mie campur nasi karena biar lebih kenyang. Nah, jadi adek, bahwasanya kalau makanan seperti itu dalam jangka waktu yang lama itu tidak diperbolehkan adek. Nasi dan mie itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat dicampur karbohidrat nanti akan menyebabkan banyaknya gula di dalam tubuh. Banyaknya gula di dalam tubuh itu makin banyak penyakit ada di tubuh kita. Adek mau nggak di dalam tubuhnya itu banyak penyakit? Nggak mau, takut. Nah, kita kan nggak mau ya kalau ada penyakit dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kita harus ubah nih perilaku, pola makan kita, aktivitas kita. Ada kan jarang nih olahraga, dah. Jadi kita harus tingkatkan dek. Kita harus olahraga setiap hari itu harus 30 menit dek minimal. Di sini ada panduannya dek. Bagaimana Mbak? Nah, jadi di sini ada penerapan perilaku untuk pola makan. Jadi adik itu nggak boleh sering-sering makan mie, nggak boleh sering-sering minum es teh, karena isi piringku, ini namanya isi piringku ya, itu harus ada lauk pauk, makanan pokok, buah-buahan dan sayuran. Nah, untuk makanan pokoknya sendiri di sini tuh ada jagung, nasi. Tadi betul adik makan nasi, tapi nggak boleh diimbangi sama mie. Terus kemudian lauk pauknya apa? Nah, di sini kan ada ikan, ada tempe, ada tahu. Di sini adik sukanya apa? Aku sukanya ini ada gambar ayam ya Kak. Oh iya, ini ayam. Nah, ayam sama nasi kan enak kan? Nah, itu nanti bisa membuat tubuh adik jadi lebih sehat. Sayur yang adik suka itu sayur apa aja sih? Aku suka wortel, suka ayam. Ya, wortel kan juga banyak manfaatnya kan. Nanti bisa membuat mata jadi lebih jelas gitu. Di sini ada buah-buahan juga. Nah, buah-buahan kan enak ya, ada berbagai macam buah. Contohnya itu jeruk, semangka dan lain-lain. Kemudian di sini sebelum makan adik harus cuci tangan terlebih dahulu, karena cuci tangan itu bisa membersihkan tangan kita dari kuman. Tahu kan cara cuci tangannya? Belum. Kalau belum kita praktekin dulu ya. Nah, yang pertama kita harus cuci tangan di air yang mengalir gitu, karena supaya kumannya pergi gitu. Kalau airnya nggak mengalir nanti kumannya akan datang terus di tangan gitu, nanti nggak bersih, tambah penyakit lagi ya. Kalau airnya mengalir sudah dinyalakan atau pakai air keran, kita basuh dulu, kemudian ambil sabun, kemudian gini, ya seperti ini, begini, begini, ya terus ibu jari. Ya, ibu jari, lanjut kuku. Ya, boleh dipraktekin sekali lagi? Kita udah tahu. Nah, nanti kalau sebelum makan harus dipraktekin terlebih dahulu ya. Baik Ibu dan Adek, kita lanjutkan setelah membahas tentang pola makan yang harus diubah. Nah, Adek juga harus mengubah perilaku pola aktivitasnya Ibu. Nah, menurut hasil penelitian terbaru yang sudah kami temukan di tahun 2021 itu Ibu, untuk aktivitas pada Adek yang sedang masa obesitas ini harus dilakukan seperti aktivitas setiap harinya 30 menit Ibu. Mungkin bisa lari-lari pagi Ibu atau sore, yang penting waktunya selama 30 menit ya Ibu, Adek. Semangat ya olahraganya. Iya. Kemudian jangan lupa buat minum air putih 8 gelas sehari, karena air putih itu baik juga buat tubuh kita. Nah, baik Ibu Ade, itu tadi sudah merupakan akhir dari edukasi atau pemberian pemahaman mengenai apa itu obesitas dan bagaimana cara mengatasi obesitas pada Ade. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin tanyakan Ibu dan Ade? Sejauh ini sudah cukup sih, sudah jelas semuanya. Baik Ibu dan Ade, boleh kita minta tolong sebutin kembali apa saja yang sudah kita sampaikan. Oh baik Mbak, kan tadi sudah dijelasin ya Mbak. Kalau buat obesitas itu kebanyakan di tubuh itu lemak, terus juga berat badannya tidak sesuai kayak gitu, dan itu nyebabin banyak penyakit. Terus untuk penyebabnya itu ada beberapa, itu ada kurang tidur, terus makan makanan tidak sehat, kurangnya beraktivitas kayak gitu. Terus habis itu untuk peran orang tua itu sangat penting ya Mbak ya, buat kebutuhan dan perkembangan adiknya. Betul Ibu. Kalau untuk Dek JJ gimana nih?
makanan yang harus dimakan sebaiknya apa aja? Nanti katanya harus makan sayur, Betul. makan wortel, Ya. makan bayam, terus juga tadi suruh makan buah juga, harus bisa membatasi karbohidrat Ya. ya, nggak boleh makan nasi sama mie barengan, Benar. terus harus olahraga juga Iya. setiap hari 30 menit Benar. sehari, terus juga diajarin cara cuci tangan, kayak gitu sih Kak. Iya, bagus, hebat. Pinter adik-adik berarti udah paham ya terkait pola makan yang sehat itu makanannya apa aja. Nah, jadi Ibu Ade untuk sesi edukasi atau pemberian pemahaman mengenai masalah pada adik sudah selesai untuk hari ini. Namun kita perlu lagi Bu mengkaji ataupun melihat perkembangan dari adik ini apakah benar-benar sudah melakukan perubahan pola hidup dan juga perubahan pola makan ataupun aktivitas adik. Untuk itu kita perlu Bu mengetahui apa saja yang adik makan selama seminggu terhitung dari hari ini sampai minggu depan Ibu. Kita lihat supaya kita bisa sama-sama membantu adik biar berat badannya lebih baik, lebih sehat. Terus juga untuk pertemuan minggu depannya Ibu sedianya kapan ya Ibu? Hari Senin juga Oh, Senin. Untuk jamnya kira-kira Ibu? mungkin nanti jam 2 atau setengah 3 ya Mbak. Oh ya, siang berarti ya Ibu ya, baik. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya Bu ya untuk pertemuan hari ini adik. Nanti kita minggu depan akan bertemu lagi, terus kita akan cek berat badan adik, tinggi badannya juga, dan perkembangan makan dan aktivitas adik. Ibu ya. Makasih banyak ya Ibu, dulunya kami